Mendaki gunung sekarang bukan lagi dimiliki oleh orang-orang yang berjiwa petualang atau yang bergabung di komunitas atau organisasi pencinta alam. Mendaki gunung sudah menjadi gaya hidup. Tetapi sayangnya, semakin banyak mendaki gunung, semakin banyak sampah di gunung-gunung. Sahabat alam, kembali bersama saya Rudi Agusman di Gap Channel. Berikut di materi video ini akan saya sampaikan 6 etika penting untuk para pendaki gunung. Sahabat alam, tentunya sudah sama-sama kita ketahui bahwa mendaki gunung saat ini bukan hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpengalaman atau orang-orang yang berjiwa petualang atau orang-orang yang memang bergabung di komunitas pencinta alam, dari siswa pencinta alam tingkat SMP atau SMA, dari mapala mahasiswa pencinta alam tingkat perguruan tinggi. Sekarang siapapun bisa mendaki gunung, karena mendaki gunung sudah menjadi industri gaya hidup. Tetapi sayangnya, semakin banyak mendaki gunung, semakin ini menjadi passion, menjadi gaya. Banyak pendaki gunung tidak menerapkan etika seorang pendaki gunung. Berikut saya akan jelaskan 6 etika yang seharusnya dimiliki oleh para pendaki gunung. Yang pertama, etika para pendaki gunung adalah menghormati pendaki lain. Apakah sahabat alam seorang trekker berpengalaman atau pemula? Penting untuk menghormati dan menjaga rekan tim sahabat alam. Hormati mereka jika mereka berjalan lambat, jika mereka mudah lelah, jika mereka takut, jika mereka tidak memiliki pengetahuan tentang roda gigi atau mereka sakit. Jangan brengsek, karena sahabat alam mungkin pernah melakukan trekking beberapa kali, tetapi orang lain mungkin baru pertama kali mengalaminya. Ikuti saja, take your own claim. Jika sahabat alam ingin membantu mereka, cobalah untuk membuat perjalanan mereka menjadi perjalanan yang sangat menyenangkan, sehingga mereka merasa senang berada di gunung dan ingin kembali mendaki lagi. Etika yang kedua adalah berbincang ramah. Dengan frasa ini, berbincang dan ramah, saya tidak bermaksud untuk sahabat alam selalu bicara dengan para trekker saat mendaki. Yang saya maksud adalah sahabat alam harus memperkenalkan diri setidaknya sekali, karena pada saat darurat para trekker lain bisa menjadi penyelamat langsung sahabat alam. Bersikap ramah, seperti berbincang tentang keindahan pendakian gunung yang dulu, tentang keindahan pegunungan yang saat ini sedang didaki, berbagi cerita perjalanan sahabat alam, dan melakukannya dengan sopan, ramah, dan sopan satu sama lain. Siapa tahu sahabat alam bisa menemukan teman trekking untuk pendakian berikutnya.
Etika yang ketiga, saling membantu sesama. Saling membantu di tempat yang jauh dan sepi di dalam hutan adalah hal terpenting. Yang kita tahu, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri di dunia ini. Semuanya pasti memiliki ketergantungan dalam keadaan apapun. Jika kita mendaki gunung sendiri atau kita melalui hal atau insiden yang tidak diinginkan saat mendaki, seperti terjatuh, kekurangan makanan, logistik lainnya, atau lupa membawa peralatan penting dalam mendaki, kita tentunya akan meminta bantuan dan membutuhkan orang lain atau pendaki lain di sekitar kita. Etika keempat yang harus sahabat alam sebagai pendaki gunung diterapkan saat mendaki gunung atau dimiliki oleh sahabat alam sebagai pendaki gunung adalah aturan jalan turun. Hal ini kelihatannya sepele memang. Beri jalan trekker menanjak jika sahabat alam posisinya sedang turun dari gunung. Misalnya, sahabat alam pada posisi turun gunung, sementara kita berpapasan dengan para pendaki lain di trek pendakian yang menanjak atau tebing. Sebaiknya adalah berikan jalur kepada sahabat alam yang mendaki, sementara sahabat alam adalah turun. Jadi sahabat alam, mohon berhenti sejenak sampai dia melewati jalur tanjakan itu. Kita pakai filosofi seperti sopir truk di jalur trek yang mendaki, jalur yang menanjak misalnya, sementara jalannya sempit. Otomatis sopir yang mengerti akan berhenti yang melalui jalur turun, mempersilahkan mobil atau sopir yang menanjak yang terlebih dahulu untuk lewat. Karena kenapa? Posisi sahabat alam yang turun itu tidak menahan beban dan tidak berinteraksi dengan otot, sementara yang posisinya mendaki di trek pendakian di jalur menanjak, dia akan berinteraksi dengan otot dan menahan beban. Kembali saya ulas, kenapa ini saya jelaskan? Karena trekker mendaki melawan gravitasi. Oleh karena itu, ia memiliki bidang pandang yang sempit dibandingkan dengan trekker menurun yang memiliki perspektif yang lebih luas. Di sisi mereka yang memungkinkan mereka untuk dengan mudah melihat apa yang ada di depan. Makanya trekker yang mendaki, dia akan fokus pada trek yang akan dia pijak ketimbang trekker yang menurun. Maka dari itu, trekker menurun harus mengalah, harus menghargai trekker yang mendaki di trek tanjakan. Kembali saya tekankan, oleh karena itu, jika sahabat alam yang turun, beri kepada pendaki yang mendaki atau di trek mendaki ke atas. Berikut etika kelima yang harus dimiliki oleh para pendaki gunung adalah leave no trace. Apa itu leave no trace? Tidak membuang sampah sembarangan. Leave no trace. Aturan utamanya adalah tidak membuang sampah sembarangan di daerah pegunungan, karena akan sangat sulit dibersihkan pada ketinggian seperti itu. Jadi pastikan sahabat alam tidak merugikannya sejak awal. Bawalah tempat sampah portable saat mendaki gunung, bungkus cemilan cepat saji, botol air plastik, tisu basah, dan lain sebagainya. Buanglah sampah pada tempatnya. Jika di gunung atau di trek itu ada tempat pengumpulan sampah. Etika terakhir adalah yang keenam, leave no trace places.
tidak meninggalkan jejak peses sahabat alam di tempat sembarangan. Ikuti kebijakan Leave No Trace di gunung-gunung yang sahabat alam daki. Sekali lagi, ikuti kebijakan Leave No Trace untuk membuang sampah di pegunungan. Kapanpun sahabat alam merasa ingin buang air besar, carilah tempat yang jauh dari perkemahan. Bau feses menarik hewan liar untuk datang ke perkemahan. Jangankan jejak feses, bekas cemilan sahabat alam bila dibuang sembarangan itu akan mengundang hewan lain seperti kera, tikus, dan lain sebagainya, atau babi hutan misalnya. Maka dari itu, bekas kemasan, cemilan, dan sebagainya yang mengandung aroma disimpan baik-baik dalam kantong plastik sampah. Selain itu, tempat tersebut juga harus jauh dari aliran air karena bakteri di dalamnya akan mencemari air. Terakhir, bawa skop kecil untuk menggali minimal 6 cm dan tutup kembali setelah selesai sahabat alam membuang jejak feses. Letakkan batu yang berat atau lebih besar sehingga tidak ada tracker lain atau pendaki lain yang bisa menggalinya, atau sengaja atau tidak. Oke sahabat alam, jika para pendaki gunung memiliki keenam etika yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya bukan hanya korelasi antara pendaki dengan alam yang akan terjadi secara harmonis, gunung-gunung bersih dari sampah, juga terjadinya harmonisasi antara para trekker atau para pendaki gunung saat berkegiatan mendaki gunung. Harmonisasi sahabat alam dengan alam sekitar lokasi destinasi gunung yang didaki, juga terjadi harmonisasi dengan sahabat alam atau pendaki gunung lainnya. Oke sahabat alam, 6 etika tadi tentunya minimal sahabat harus miliki agar pendakian gunung sahabat alam mendapatkan ending yang menyenangkan. Baik sahabat alam, sekian materi ini, singkat, padat, buat sahabat alam yang baru bergabung di Gap Channel. Saya mohon dukungan dan solidaritasnya dengan cara bantu like, share kepada sahabat alam lainnya agar bermanfaat, dan jangan lupa bantu subscribe dan tekan loncengnya agar sahabat alam tidak ketinggalan di materi-materi berikutnya di Gap Channel. Saya Rudi Agusman bersama Gap Channel. Salam kali.